Siapakah Allah dalam Alkitab? Terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Umat Kristen tidak layak menyembah Allah, sebab Allah adalah nama pribadi Tuhan umat Islam. Oleh itu umat Islamlah yang layak menyembah Allah. Masalah yang muncul adalah disebabkan orang Kristen mahu menyebut Sang Pencipta dalam Perjanjian Lama dengan sebutan Allah, yaitu sebagai istilah Elohimnya orang Israel dalam Perjanjian Lama, Kejadian bab 1 ayat 1. Saudara dan saudari, dalam Alkitab, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, dicatat Allah sebagai Bapa kita secara rohani, Roma bab 1 ayat ke-7. Bahkan yang disembah siang dan malam, Kitab Wahyu bab 22 ayat ke-9. Tetapi menurut Ensiklopedia Islam, Jakarta, 1996, halaman 23, telah menjelaskan bahwa Allah adalah suatu nama yang tidak kenal sebelum Quran diwahyukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Arab Indonesia, 1996, halaman 27, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, terbitan Balai Pustaka, menegaskan bahwa Allah adalah nama pribadi Tuhan dalam bahasa Arab. Kalau begitu siapakah nama Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub menurut Lembaga Alkitab Indonesia? Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Zakaria bab 14 ayat 9. Saudara dan saudari, terjemahan ini salah sebab kata Tuhan itu adalah bukan nama tetapi gelar. Contoh seterusnya, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaan ku kepada yang lain atau kemasyhuran ku kepada patung. Yesaya bab 42 ayat 8. Jika kita perhatikan ayat-ayat di atas, demikian juga dengan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, Mazmur bab 83 ayat 19, Keluaran bab 3 ayat 15, Mazmur bab 102 ayat 13. Maka bila kita tanyakan kepada orang Kristen, siapakah nama Tuhan dalam kitab-kitab Perjanjian Lama? Semua akan menyebut Tuhan. Padahal Tuhan itu bukan nama tetapi hanya gelar atau jabatan. Kita harus dapat membedakan antara nama pribadi dan gelar atau jabatan. Gelar atau jabatan itu misalnya doktor, guru, presiden, hakim, pendeta, atau sebagainya. Sedangkan nama pribadi itu misalnya seperti Daniel, Jokowi, Najib, Rosmah, Soekarno, Elizabeth, Charles, Soeharto, Prabowo, dan sebagainya. Perhatikan Zaharia bab 14 ayat 9. Pil 3, dan pada hari ini Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Yahweh lah satu-satunya dan namanya pun satu. Namanya satu-satunya yang berarti tidak ada yang lain, sama seperti Yahshua adalah satu-satunya Juru Selamat, yang berarti juga tidak ada nama lain yang olehnya manusia mendapat keselamatan. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 12 dan Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Siapakah sebenar nama Bapa kita dalam Perjanjian Lama? Sangat sayang sekali, Lembaga Alkitab Indonesia telah menghapuskan namanya. Saudara dan saudari, Yahweh tidak pernah menyuruh sesiapa pun boleh menggantikan namanya dengan nama lain atau menghapuskan namanya dari kitab sucinya sendiri. Bahkan ia berkata bahwa namanya itu turun-temurun dan selama-lamanya. Mazmur bab 102 ayat 13. Namun engkau, ya Yahweh, akan bersemayam untuk selama-lamanya, dan ingatan akan engkau turun-temurun. Kita wajib waspada pada tipu muslihat iblis. Kitab Yeremia bab 23 ayat 26 ILT 3. Sampai kapan hal ini ada di dalam hati para nabi yang menubuatkan dusta? Ya, mereka dalam hatinya adalah para nabi pembohong. Ayat 27 ILT 3 yang berencana untuk membuat umatku
melupakan namaku dengan mimpi-mimpi mereka yang mereka ceritakan seorang kepada sesamanya, sebagaimana yang leluhur mereka telah melupakan namaku karena Baal. Bagaimanakah asalnya nama Yahweh itu bisa hilang dari kitab suci kita? Justru kata Allah banyak pula disebut. Pertama, sebelum abad ke-13, penduduk Indonesia tidak pernah mengenal kata Allah maupun Elohim atau Yahweh. Yang mereka kenal ialah Sang Hyang Widi, Brahma, Wisnu, Siwa, Ganesha, Buddha, Hindu kerana agama Hindu dan Buddha terlebih dahulu masuk ke Indonesia. Kedua, tetapi pada abad ke-13, datanglah pedagang-pedagang dari Arab ke Indonesia berdagang sambil menyebarkan agama Islam. Ketika Islam mulai diterima di Indonesia, saat sebutan Allah mulai dikenal dan tersebar ke seluruh Indonesia. Ketiga, pada abad ke-18, masuklah para penginjil dari Jerman yaitu Joseph Kampf pergi ke Maluku, Riddle dan Schurz pergi menginjil ke Minahsa, Valentin pergi menginjil ke Singir Talaut, Deniger pergi menginjil ke Pulau Nias, Nommensen pula pergi menginjil ke daerah Tapanuli. Keempat, mereka datang membawa kitab suci bahasa Jerman dan kata Elohim telah diterjemah menjadi God. Kata God ini tidak dikenal di Indonesia, maka perlulah konon diterjemahkan ke dalam kata yang boleh dimengerti oleh masyarakat luas pada zaman itu yang mengandung arti yang disembah. Kelima, pada zaman itu kata Allah lah yang sudah menyebar ke dalam masyarakat, maka kata God akhirnya diterjemah menjadi Allah dan akhirnya kata Allah itu diterima sebagai istilah pencipta dalam Perjanjian Lama. Akibat kesilapan mereka ini menjadi sumber penyakit rohani kepada umat Kristen sampai hari ini. Orang Kristen tersalah sangka bahwa umat Kristen dan umat Islam menyembah Tuhan yang sama yaitu Allah. Padahal Allah dalam Quran dan Yahweh dalam Bible berbahasa Ibrani 100% berbeza. Padahal Tuhannya umat Islam itu disebut dengan istilah Z. Menurut catatan kaki surat Al-Fatihah, Al-Quran, the part, sedangkan Elohim adalah roh Yohanes bab 4, ayat 24. Keenam, para teolog Kristen merasa keberatan bila Allah itu dihilangkan dengan alasan Allah itu kaknet dengan Eloah, Elohim bahasa Ibrani, dan Elah bahasa Aram, serta Alahai bahasa Syria. Apakah ini benar? Jelaslah dakwaan tersebut adalah salah sama sekali, sebab al berarti kuat dalam bahasa Arab diterjemahkan il dari bentuk dasar al menjadi Eloah atau ilah yang berarti sesembahan. Ingat, samada Eloah, Elah, ilah, Allah bukanlah nama diri melainkan istilah Timur Tengah. Bagi yang disembah tadi, Eloah itu kaknet dengan kata ilah dan bukan Allah. Allah itu nama menurut Quran, bab 20, ayat 14, yaitu Tuhannya orang Arab. Quran bab 27, ayat 91, yang berdiam di Mekah. Quran bab 106, ayat 3, sebagai bukti bahwa Allah itu nama dan bukan gelar. Ini adalah suatu bukti bahwa Allah tidak dapat dibuat jamak dan tidak bisa diterjemahkan. Ilah, bentuk jamaknya adalah alihah. Eloah, bentuk jamaknya ialah Elohim. Ketujuh, apakah bentuk jamak Allah? Demikian pula Yahweh sebagai nama diri tidak dapat dibuat jamak. Sekali lagi, baik Yahweh maupun Allah, ini dua oknum roh dan kuasa yang berbeza. Sedarilah ini sebagai suatu fakta penting, agar kita jangan terlalu degil sehingga berani mengganti nama Sang Pencipta, yaitu Yahweh, menjadi Allah. Dalam Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, penggantian ini berlaku lebih kurang ada 297 kali. Kedelapan, untuk itulah demi untuk sempurnanya penyebutan sesembahan kita, ubahlah kata Tuhan huruf kapital semua, diubah dengan Yahweh. Lihat kamus Alkitab. Kata Allah diganti dengan Elohim, sebab kata Allah tidak tepat dan
Pengertiannya tidak sama dengan pengertiannya Elohim. Kata Allah, huruf depannya menggunakan huruf kecil digantikan dengan kata ilah demi membahasakan sesembahan yang bukan oknum syurgawi. Perhatikan peringatan daripada Elohim, Yahweh terhadap kemunculan para nabi palsu. Mari baca Yeremia bab 23 ayat 26. Hil 3. Sampai kapan hal ini ada di dalam hati para nabi yang menubuatkan dusta? Ya, mereka dalam hatinya adalah para nabi pembohong. Ini teguran dari Yahweh. Mari baca Yeremia bab 8 ayat 8 ILT 3. Bagaimana kamu dapat mengatakan, kami bijaksana dan Torah Yahweh ada pada kami? Lihatlah, sesungguhnya pendusta ahli kitab telah melakukan kebohongan. Allah adalah nama pribadi Tuhan atau sesembahan umat Islam. Orang Kristen tidak layak menyembahnya sebab orang Kristen tidak bisa menerima Muhammad sebagai nabi terakhir dan tidak bisa menerima Quran sebagai kitab suci sebaris dengan kitab suci Kristen. Saudara dan saudari, Allah adalah bukan Yahweh. Juga Yahweh adalah bukan Allah sebab keberadaan Allah adalah 100% berbeza dari keberadaan Elohim Yahweh Ehad. Sesembahan nenek moyang Israel juga menjadi Elohim umat Israel dan Elohim kepada umat Kristen. Yahweh adalah nama pribadi Elohim dalam Bible asli bahasa Ibrani, serta nama ini telah dicatat serta disebut sebanyak 6.823 kali dalam Perjanjian Lama. Keberadaan Elohim Yahweh Ehad ialah ketritunggalannya dibuktikan oleh ratusan ayat dalam Bible. Keberadaan Elohim Yahweh yang Tritunggal namun tetap satu ayat disahkan oleh Yeshua HaMashiach dalam Injil Matius bab 28 ayat 18-20 ILT 3. Dan seraya mendekat, Yeshua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Oleh karena itu, seraya pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kata nama merujuk Elohim umat Israel, dan umat Kristen itu tunggal namun ianya terbentuk oleh 3 oknum yang digelar Bapa, Anak dan Roh Kudus, memiliki pelbagai fungsi tetap satu, kekal abadi dan dibungkus oleh satu nama pribadi yaitu Yahweh. Ya Bapa ialah kepenuhan Yahweh, Ehad yang tidak kelihatan berfungsi, merencana segala rencana terbaik termasuk dalam rencana penyelamatan manusia dari kekuasaan dosa. Yeshua HaMashiach adalah oknum kedua, dikenali Yahweh, firman Logos, berfungsi mencipta segala sesuatu, menurut Yohanes bab 1 ayat 2, dan Yahweh firman ini telah turun ke bumi, menjelma menjadi manusia, sejati menerusi rahim Maria. Dia turun untuk menggenapi segala nubuatan penyelamatan manusia dari kekuasaan dosa, tercatat dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Misi penyelamatan ini tidak boleh dilakukan oleh para malaikat atau manusia sebab syaratnya harus ada manusia yang sejati seperti Edom yang tidak berdosa. Setelah Edom dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden, maka seluruh keturunan manusia semuanya berdosa demi menggenapi nubuatan dalam kitab Kejadian bab 3, juga dalam kitab Yesaya bab 53, maka demi kasihnya kepada manusia, Yohanes bab 3 ayat 16. Yahweh firman rela turun ke bumi untuk menggenapi semua nubuatan itu. Yeshua adalah kepenuhan Elohim Yahweh yang ehad yang kelihatan kepada manusia. Saat Yeshua kembali ke sorga dengan membawa tubuh kemanusiaannya, ia mengutus Roh Kudus Yahuwah untuk menjadi pembimbing kepada semua orang, khususnya umat Kristen. Roh Kudus dikenali. Yahweh Roh Yahuwah adalah kepenuhan Elohim Yahweh yang ehad yang bekerja dalam hati setiap orang percaya. Bible telah menjelaskan keberadaan Elohim Yahweh yang ekad juga adalah ketritunggalannya. Hal ini amat berbeza dengan kewujudan keberadaan Allah dalam Al-Quran dengan keberadaan Elohim Yahweh
yang echad. Oleh itu, Anda percaya atau tidak? Ini adalah hakikatnya. Yang pasti dan jelas ialah Allah adalah nama pribadi Tuhan bagi umat Islam. Tercatat banyak kali dalam Al-Quran, manakala Yahweh adalah nama pribadi Elohim bagi umat Israel dan umat Kristen yang tercatat sebanyak 6.823 kali dalam Perjanjian Lama. Saudara dan saudari, siapakah dia Yahweh? Menurut The Encyclopedia Britannica, volume 23, halaman 867, mengesahkan bahwa Yahweh adalah nama pribadi Elohim umat Israel. Nama yang suci ini dipanggil tetragrammaton yang memiliki 4 konsonan Y, H, W, H, dan disebut Yahweh, hasil transliterasi nama Ibraninya Yod, He, Waw, He. Buku bertajuk The Encyclopedia Judaica, volume 7, halaman 680, menegaskan sebutan yang benar nama Yahweh tidak pernah hilang. Tambahan lagi, beberapa penterjemah bahasa Yunani Gereja Kristen terdahulu telah mengesahkan bahwa sebutan Yahweh ialah Yahweh. Buku bertajuk The Universal Jewish Encyclopedia, volume 9, halaman 160, menjelaskan nama Elohim selalu disebut dalam Perjanjian Lama ialah nama yang suci dipanggil tetragrammaton. Disebut Yahweh yaitu nama pribadi Elohim umat Israel. Nama pribadi Elohim yaitu Yahweh sudah dikenali sejak dari kitab Kejadian lagi. Contohnya, Kejadian bab 4 ayat 26 ILT 3. Dan bagi Set, seorang anak laki-laki telah dilahirkan baginya juga, dan dia menyebut namanya Enos, maka orang mulai berseru dalam nama Yahweh. Yahweh adalah nama pribadi Elohim umat Israel, manakala Allah adalah nama pribadi. Quran bab 20 ayat 14. Allah adalah Tuhannya orang Arab. Quran bab 27 ayat 91. Allah berdiam di Mekah. Quran bab 106 ayat 3. Ini buktinya Allah adalah nama pribadi dan bukan gelar. Terbukti bahwa Allah itu tidak dapat dibuat jamak dan tidak bisa diterjemahkan. Allah adalah suatu nama yang telah dikenal sebelum Al-Quran diwahyukan, menurut keterangan dari buku Ensiklopedia Islam, Jakarta, 1996, halaman 27, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, terbitan Balai Pustaka. Allah diam di dalam Ka'bah yang disebut Baitullah atau Rumah Allah. Hadits Sahih Bukhari 1187, Bidah-bidah di Indonesia oleh Drs. K. Hari Barudin, Sabki, ke-1994, halaman 81. Orang Islam menjelaskan bahwa mereka tidak menyembah Allah masyarakat purba tetapi menyembah Allah yang mewahyukan Al-Quran. Demikianlah penjelasan dari sebuah buku bertajuk Konflik Islam Kristen Penghantar, Deliar Noor, Hari Sudarto, 1999, halaman 162-163. Adalah suatu penghinaan apabila lembaga Alkitab Indonesia memakai Allah, nama pribadi Tuhan bagi umat Islam, menggantikan Elohim dalam Alkitab. Sedangkan Elohim hanyalah sebuah gelar atau jabatan. Dengan ini, secara tidak langsung, Allah diturunkan statusnya dari nama pribadi kepada status menjadi sebuah gelar atau jabatan dalam Alkitab. Ini angkara para penterjemah Alkitab yang tidak benar. Sewajarnya pihak Islam menuntut agar hanya para pengikut agama Islam sahaja yang layak dan berhak menyebut dan menyembah Sang Pencipta alam semesta yang bernama Allah. Lagipun, definisi Allah dan Elohim sangat berbeza. Yahweh telah memakai Elohim sebagai gelar merujuk kepada keberadaan dirinya, Elohim,
yaitu Al adalah tunggal singular, dan Lohim adalah jamak merujuk kepada kewujudan oknum lebih dari satu dalam Elohim. Lihat kepada kitab Kejadian bab 1, ayat 1, ILT 3. Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Kata gelar Elohim di sini ialah jamak. Tahu plural tetapi memakai kata kerja Ibrani bara yang menunjukkan tunggal singular. Rahasia ini akhirnya disingkapkan oleh Yahshua HaMashiach. Siapakah Yahshua HaMashiach ini? Baca Matius bab 28, ayat 18. ILT 3 dan seraya mendekat. Yahshua berbicara kepada mereka sambil berkata, "Segala otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku." Ini salah satu bukti pengakuan Yahshua bahwa dia adalah kepenuhan Elohim Yahweh yang dinyatakan serta kelihatan kepada manusia. Dia sendiri mengungkapkan misteri keberadaan Elohim yang dipakai sebagai gelar, merujuk kepada keberadaan Elohim Yahweh sesungguhnya. Keberadaan Elohim adalah Tritunggal telah disahkan oleh Yahshua HaMashiach dalam Injil Matius bab 28, ayat 19-20, ILT 3. Oleh karena itu, seraya pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lihat kata nama yang dipakai dalam ayat itu menunjukkan tunggal biarpun ditunjukkan di dalam nama tunggal tersebut. Itu terbentuk oleh 3 pribadi yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inilah keberadaan Elohim itu sesungguhnya. Maka itu jikalau Allah, nama pribadi sesembahan, umat Islam dipaksakan untuk menggantikan tempat nama gelar Elohim dalam Alkitab, tidak mungkin bisa sebab keberadaan Elohim dan keberadaan Allah sesungguhnya amat berbeza. Jikalau dipaksakan, Allah, nama pribadi, sesembahan umat Islam, dipakai menggantikan nama gelaran Elohim, ini merupakan suatu tindakan penghinaan. Sebab keberadaan Allah bukanlah Tritunggal. Menurut Al-Quran, lagipun Allah adalah nama pribadi Tuhan bagi umat Islam. Tindakan menghapuskan nama gelar Elohim digantikan dengan Allah bukan sahaja suatu perbuatan penghinaan kepada umat Islam tetapi juga suatu penghinaan kepada keberadaan Elohim Yahweh itu sendiri. Malah tindakan hapuskan Yahweh yaitu nama pribadi Elohim lalu digantikan dengan kata Tuhan juga merupakan suatu penghinaan. Sebab kata Tuhan samada ditulis dengan huruf kecil atau besar tetap sama, hanyalah nama, gelar atau jabatan. Para penterjemah telah melakukan suatu penghinaan serta telah melanggar hukum pertama, kedua, ketiga, keenam, ke-8, ke-9 dan ke-10. Hukum pertama, Anochi Yahweh Elohicha, artinya akulah Yahweh Elohimu. Nah, kenapa pula mereka berani hapuskan nama Yahweh lalu diganti nama gelar Tuhan? Ini tindakan khianat dan telah melanggar hukum pertama dari Yahweh. Hukum kedua, Lo Yihyah Lecha Elohim Acherim, artinya jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Nah, tindakan mereka menghapuskan nama gelar Elohim lalu digantikan dengan nama pribadi yaitu Allah, Tuhan umat Islam. Dilihat oleh Yahweh suatu pelanggaran sebab telah menyembah ilah lain. Hukum ketiga, Lo Tisa Adshem Yahweh Elohi Calasyar, artinya jangan menyalahgunakan nama Yahweh. Nah, tindakan menyalahgunakan nama Yahweh pun dilarang, apalagi perbuatan menghapuskan nama Yahweh lalu diganti dengan nama gelar Tuhan, pastilah sangat dilarang dan sudah pasti dihukum. Hukum keenam, Lo Tirza, artinya janganlah membunuh. Nah, tindakan menyalahgunakan nama pribadi Allah sesembahan bagi umat Islam. Sebenarnya mereka sudah melakukan suatu pembunuhan kepada umat Islam sebab melukai hati mereka, jiwa dan roh mereka. Perbuatan ini dilarang oleh Yahweh. Hukum ke-8, Lo Tinov, artinya jangan mencuri. Nah, tindakan mereka mengambil nama pribadi Allah
untuk ditempatkan. Kan dalam Alkitab menggantikan nama gelar Elohim tanpa izin daripada Majelis Ugama Islam dari sesebuah negara itu dikira mencuri. Hukum ke-9. Lota ana variaca et shika. Artinya, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, tindakan mereka bersaksi dan menuntut kalimah Allah patut dipakai menggantikan nama gelar Elohim dalam Alkitab. Meskipun mereka sendiri tahu bahwa mereka telah berbuat salah dan dakwaan mereka itu tidak benar. Itu artinya mereka telah melanggar hukum ke-9 yaitu sengaja menjadi saksi palsu. Hukum ke-10. Lo tekngot. Jangan mengingini sesuatu dari sesama. Nah, Yahweh melarang kita mengingini sesuatu barang milik orang lain yang sememangnya milik orang lain. Allah adalah nama pribadi Tuhan. Sesembahan milik orang Islam. Sepatutnya mereka sadar dan bertobat. Dan tidak lagi meneruskan tuntutan untuk memakai kalimah Allah dalam Alkitab. Mereka sepatutnya memulangkan kalimah Allah kepada umat Islam secara terhormat disertakan permohonan maaf sebab telah menyinggung perasaan mereka sekian puluhan tahun lamanya. Sebagai kesimpulannya, marilah kita renungkan beberapa petikan ayat firman Elohim yang menyatakan dengan jelas bahwa nama pribadi sesembahan umat Israel dan umat Kristen ialah Yahweh dan nama ini untuk diingati turun-temurun dan selama-lamanya. Keluaran bab 3, ayat 15, ILT 3. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh, Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Zaharia bab 14, ayat 9, ILT 3. Dan pada hari itu, Yahweh akan menjadi Raja atas seluruh bumi. Yahweh lah satu-satunya, dan namanya pun satu. Mazmur bab 83, ayat 19 ILT 3. Dan biarlah mereka mengetahui bahwa namamu adalah Yahweh, bahwa Engkau sendirilah yang Maha Tinggi atas seluruh bumi. Mazmur bab 102, ayat 13 ILT 3. Namun Engkau, ya Yahweh, akan bersemayam untuk selama-lamanya, dan ingatan akan Engkau turun-temurun. Zefanya bab 3, ayat ke-9, ILT 3. Tetapi sesudah itu, aku akan mengembalikan kepada bangsa-bangsa bibir yang dibersihkan, supaya mereka semua memanggil kepada nama Yahweh untuk melayaninya dengan bahu-membahu. Maleahi bab 2, ayat 2, ILT 3. Jika kamu tidak mau mendengarkan dan jika kamu tidak menyimpan dalam hati untuk memberi kemuliaan bagi namaku, Yahweh sebab berfirman, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan aku akan mengutuk berkat-berkatmu. Bahkan aku pun telah mengutuknya. Matius bab 7, ayat 21, ILT 3. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius bab 7, ayat 22, ILT 3. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat dan dalam namamu kami mengusir roh jahat dan dalam namamu kami melakukan banyak mukjizat. Matius bab 7, ayat 23, ILT 3. Dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Pikirkan secara pikiran yang waras. Yahshua tidak mahu mengenal kamu setelah kamu telah menghapuskan nama pribadi Elohim yaitu Yahweh dan nama pribadi Mesias yaitu Yahshua HaMashiach dari kitab suci milik Elohim Yahweh yang ekad. Kamu tersalah faham
Kononnya kamu sedang sebut nama Tuhan yang benar, padahal kamu sebut nama ilah-ilah, sesembahan bangsa-bangsa lain. Keluaran bab 23, ayat ke-13, ILT 3. Dan dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada, dan janganlah kamu menyebut nama ilah-ilah lain, hal itu janganlah terdengar dari mulutmu. Saudara dan saudari, ingat, walaupun kamu sebut nama tidak benar, mujizat-mujizat, penyembuhan, pengusiran roh-roh jahat dan sebagainya, tetap berlaku juga sebab Lucifer memiliki kuasa mujizat untuk tujuan menipu agar kamu terus percaya kepada nama Tuhan yang tidak benar. Akhirnya, pada akhir zaman nanti, di waktu penghakiman, Yeshua duduk di kerusi taktanya sebagai hakim, mengadili setiap orang. Di saat inilah dia akan berkata, "Aku tidak mengenal kamu, menyahlah kamu dari hadapanku sebab kamu tidak melakukan kehendak Bapa di sorga." Saudara dan saudari, percaya atau tidak percaya, itu pilihan kamu. Kamu ada kebebasan untuk memilih, untuk percaya atau memilih untuk tidak percaya. Semoga kamu membuat pilihan yang terbaik. Berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertai kamu sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.